Siapa sangka, gadis penjual gorengan yang tiap hari dihina ini ternyata duduk di balik meja direksi. Inilah kisah yang bikin semua orang tercengang. Setiap pagi, Laras berdiri di trotoar depan gedung. Kantor megah dengan gerobak kecil berisi gorengan panas. Tangannya cekatan membungkus pesanan, sementara senyumnya tak pernah lepas dari wajah. Meski pakaiannya sederhana dan sedikit lusuh karena terkena asap penggorengan, Laras selalu menjaga kebersihannya. Wajahnya teduh, seolah tidak terganggu oleh hiruk-pikuk kota dan pandangan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Para pegawai berdasi yang lewat kerap menoleh dengan jijik. Beberapa hanya melirik sekilas, tapi ada juga yang tak segan mengomentari keberadaan Laras. Ya ampun, masih aja tuh tukang gorengan nongkrong di sini. Ganggu pemandangan aja, bisik Nina kepada temannya, Rio, sambil menahan tawa. Rio ikut terkekeh. Iya, lagian siapa sih yang mau makan gorengan berminyak kayak gitu? Nggak sehat. Penjualnya aja nggak kelihatan terurus. Laras mendengar ucapan itu, tapi ia tak menanggapi. Ia hanya menunduk, lalu kembali menyapa pembeli lain dengan ramah. Mau yang masih panas, Kak? Ini baru saya angkat dari wajan. Seorang satpam kantor datang dan membeli 2 gorengan. Ia mengangguk sopan. Seperti biasa ya, Laras. Enak banget gorenganmu. Lebih enak dari kafe sebelah. Laras tersenyum tulus. Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya lancar. Hari demi hari, sikap Nina dan Rio semakin menjadi. Mereka mulai iseng menyenggol gerobak Laras, pura-pura tidak sengaja. Pernah suatu pagi, Rio dengan sengaja menjatuhkan kopi kemasan ke atas meja, jualan Laras hingga minyak goreng belepotan. Sorry ya, nggak sengaja, katanya sambil tersenyum mengejek. Laras hanya mengangguk. Ia membersihkan meja jualannya pelan-pelan, sementara hatinya mulai terasa perih. Tapi ia tahu, semua ini bagian dari proses. Ada alasan kuat kenapa ia memilih berada di tempat itu, menjual gorengan seperti rakyat biasa. Saat matahari semakin tinggi, seorang pria dengan jas rapi dan mobil hitam berhenti tak jauh dari tempat Laras. Ia turun, melangkah mendekati gerobak Laras. Rio dan Nina yang melihat itu langsung memasang wajah sinis. Pelanggan elit nih, ejek Nina pelan. Namun ekspresi mereka berubah ketika pria itu menepuk pundak Laras dengan akrab. Sudah capek? Mau aku bantu beresin? Ujar pria itu dengan nada lembut. Laras menggeleng. Masih kuat, Om. Aku masih mau jualan sampai siang. Baiklah, kalau butuh apa-apa, telepon saja. Papa titip pesan. Katanya jangan terlalu keras sama diri sendiri. Rio dan Nina saling pandang. Tunggu, Om, Papa? Maksudnya siapa dia? Tapi pria itu sudah kembali ke mobilnya dan melaju pergi. Sore harinya, Laras pulang dengan membawa sisa gorengan dan senyuman yang mulai lelah. Tapi saat sampai di rumah, gerbang besar otomatis terbuka. Seorang sopir menyambutnya membukakan pintu. Selamat datang, Nona Laras. Laras hanya mengangguk. Ia masuk ke rumah besar bergaya klasik dengan taman yang luas. Di dalam, ada seorang pria parubaya sedang duduk membaca koran. Papa, pria itu menoleh dan tersenyum. Bagaimana hari ini? Masih sabar menghadapi mereka? Laras mengangguk pelan. Mereka tambah keterlaluan, tapi aku nggak apa-apa. Aku tahu ini penting. Pria itu, Pak Hendra, CEO dari perusahaan besar tempat Nina dan Rio bekerja, menatap anaknya dengan bangga. Ini cara terbaik untuk mengenal karakter asli orang-orang yang bekerja padaku. Kamu harus tahu siapa yang pantas dipercaya. Laras duduk di samping ayahnya. Aku mencatat semua. Besok aku akan bawa kamera kecil, biar ada buktinya. Pak Hendra tersenyum. Bagus, jangan terburu-buru. Biar mereka menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Dan nanti, biarkan mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Malam itu, Laras menatap cermin di kamarnya yang mewah. Ia melepas ikat rambutnya dan bergumam. Bukan aku yang berubah, tapi mereka yang akan kaget melihat kenyataannya. Keesokan harinya, ia kembali berjualan seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kamera kecil terpasang di balik talinya, merekam segalanya. Dan ia siap menyambut kebenaran yang akan segera terbuka lebar. Pagi kembali datang. Seperti biasa, Laras sudah berdiri di trotoar depan gedung kantor dengan gerobaknya. Tangannya sibuk menggoreng dan membungkus pesanan, namun kali ini ada kamera kecil tersembunyi di balik tali tas kecil yang ia kenakan. Kamera itu menghadap ke depan, merekam segala interaksi yang terjadi. Nina dan Rio muncul dari arah parkiran. Seperti biasa, langkah mereka penuh percaya diri. Keduanya tertawa keras, dengan segelas kopi dan makanan dari kafe mahal di tangan. Itu gorengannya masih laku juga ya? Kupikir orang-orang kantor udah makin pinter makan makanan sehat, ucap Nina dengan nada keras.
sengaja agar Laras mendengar. Rio tertawa sambil menyenggol gerobak Laras sedikit. Iya, tapi ya, buat orang kampung kayak dia, ini mungkin satu-satunya cara buat bertahan hidup. Laras tidak membalas. Ia tetap diam dan tersenyum sopan kepada pembeli yang datang. Dalam hati, ia tahu semua kata-kata itu kini terekam dengan jelas. Perlakuan mereka akan jadi bukti tak terbantahkan. Beberapa pegawai yang lewat mulai memperhatikan. Sebagian merasa tak nyaman dengan sikap Nina dan Rio, tapi mereka memilih diam. Tak lama kemudian, hujan gerimis turun. Laras buru-buru menutupi gorengan dengan plastik dan membetulkan payung kecil yang terpasang di atas gerobaknya. Ia sedikit kebasahan, tapi tetap berdiri tegak. Nina menyipitkan mata. Ih, basah-basahan gitu tetap maksa jualan. Pantesan bau minyaknya nempel kemana-mana. Rio mengangguk. Kalau dia kerja di kantor, udah pasti kena SP karena penampilan kayak gitu. Malu-maluin. Tiba-tiba, dari arah dalam gedung, seorang manajer bernama Pak Dimas keluar dengan payung. Ia menghampiri Laras dan membeli beberapa gorengan. Ini gorengan favorit saya, Mbak. Nggak pernah bosan, kata Pak Dimas sambil tersenyum. Laras membalas dengan ramah. Terima kasih banyak, Pak. Semoga rasanya tetap cocok di lidah. Rio yang melihat itu mencibir. Pak Dimas ini emang selera kampung juga. Pantesan suka gorengan jalanan begini. Namun Pak Dimas sempat mendengar dan menoleh. Tatapannya tajam, namun ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Rio dan Nina lama sebelum berlalu. Laras merekam semuanya dalam ingatannya dan di dalam kamera kecilnya. Hari itu ia tak hanya mendapat hinaan, tapi juga sedikit kekuatan. Ternyata tidak semua orang memandang rendah dirinya. Sore hari Laras pulang membawa gerobaknya. Saat ia sampai rumah, seperti biasa, para pelayan menyambutnya dengan hangat. Ia segera masuk ke ruang kerja ayahnya. Apa-apa rekaman hari ini sudah cukup jelas. Perlakuan mereka semakin parah. Aku bahkan nggak perlu memancing, ujar Laras sambil memberikan flash disk berisi video hasil rekaman. Kamera kecilnya, Pak Hendra menerima flash disk itu dan meletakkannya di meja. Bagus, kamu sudah cukup kuat menjalani ini. Tapi aku tak ingin kamu terlalu lama di sana. Besok kamu ikut rapat direksi. Duduk di kursi depan, Laras terkejut. Apa Papa yakin ini waktunya? Justru ini waktu yang tepat. Mereka sudah menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Sekarang giliran kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Laras terdiam sejenak lalu mengangguk. Ada gemetar kecil di dadanya, namun bukan karena takut, melainkan karena ia tahu saatnya sebentar lagi tiba. Di kamarnya malam itu, Laras menatap jas formal miliknya yang tergantung di lemari. Ia memegangnya perlahan, lalu bergumam lirih. Besok, bukan lagi aku yang berdiri di pinggir jalan, tapi aku yang akan duduk di ruang rapat dan menentukan arah mereka. Hari itu Laras bangun lebih awal dari biasanya. Jas formal yang tergantung sejak semalam sudah disiapkan rapi. Namun pagi itu ia tetap mengenakan baju kotak-kotaknya yang sedikit bernoda minyak, lengkap dengan jilbab hitamnya. Ia masih harus menyelesaikan satu hal lagi sebelum memasuki dunia yang sesungguhnya. Di depan kantor, gerobaknya kembali berdiri. Seperti biasa aroma gorengan memenuhi udara pagi. Kamera kecil di tali tasnya masih aktif, merekam setiap kejadian. Rio dan Nina lewat, lagi-lagi dengan gaya angkuh mereka. Kali ini, mereka membawa 2 orang rekan baru. Itu dia gadis gorengan langganan Satpam, ucap Nina sambil menunjuk Laras. Gorengannya sih murah, tapi ya, kamu harus tahan sama bau minyak dan, ya, pemandangannya. Rekan mereka tertawa. Rio menimpali. Kalau dia kerja di kantor ini, pasti langsung disuruh pulang. Nggak sesuai standar. Laras tetap diam. Ia hanya menunduk dan terus melayani pembeli. Beberapa orang mulai menatap iba, tapi ada juga yang ikut menertawakan. Tak lama, seseorang dari dalam kantor keluar tergesa. Seorang sekretaris perempuan dengan wajah bingung mendekati Laras. Maaf, apa benar ini Mbak Laras? Tanyanya pelan. Laras mengangguk. Sekretaris itu langsung menunduk sopan. Mohon maaf, mobil perusahaan sudah siap. Pak Hendra meminta Anda segera ke ruang rapat direksi. Orang-orang di sekitar melongo, termasuk Rio, Nina, dan 2 rekannya. Laras tersenyum pelan, menatap mereka sekilas, lalu membuka gerobaknya dan mengambil tas kecil serta jas formal dari dalam. Dengan tenang, ia mengenakan jas itu di atas bajunya yang kusam. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke mobil hitam yang menunggunya. Di ruang rapat lantai paling atas, para petinggi perusahaan sudah duduk di tempatnya. Beberapa dari mereka saling berbisik saat Laras masuk dan duduk di samping Pak Hendra. Selamat pagi semua, ucap Pak Hendra. Sebelum kita mulai rapat hari ini, izinkan saya memperkenalkan wakil direktur baru.
yang akan membantu saya memimpin perusahaan mulai minggu ini. Laras menatap ke depan. Perkenalkan, saya Laras Hendra. Mungkin beberapa dari Anda mengenal saya sebagai penjual gorengan di depan kantor ini. Ruangan mendadak hening. Saya melakukan itu bukan karena saya butuh uang, tapi karena saya dan ayah saya ingin melihat seperti apa karakter asli orang-orang di perusahaan ini. Sebuah layar diturunkan, dan cuplikan video dari kamera tersembunyi mulai diputar. Semua yang hadir bisa melihat jelas perlakuan Rio dan Nina terhadap Laras selama beberapa minggu terakhir. Wajah mereka pucat. Rio mencoba menyela, itu tidak seperti yang terlihat. Namun Pak Hendra mengangkat tangan. Cukup, semua sudah terlihat dengan jelas. Laras menatap mereka dengan tenang. Saya tidak di sini untuk membalas. Tapi saya percaya, setiap perbuatan ada balasannya. Dan setiap karakter akan diuji, entah kapan. Hari itu, kantor pusat perusahaan diguncang oleh kejutan besar. Bukan hanya karena sosok Laras yang ternyata adalah anak pemilik perusahaan, tapi karena kebenaran telah muncul melalui sebungkus gorengan dan satu hati yang kuat. Seluruh kantor masih membicarakan kejadian mengejutkan pagi itu. Nama Laras menjadi bahan perbincangan, dari ruang cleaning service hingga ruang direksi. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis penjual gorengan yang selama ini mereka pandang rendah, ternyata adalah pewaris langsung pemilik perusahaan. Rio dan Nina tidak masuk kerja hari itu. Entah karena malu atau takut, keduanya mendadak mengajukan cuti tanpa keterangan jelas. Di ruang kerjanya yang baru, Laras duduk di kursi wakil direktur. Ia memandangi tumpukan dokumen dan laporan yang harus segera ditinjau. Namun yang lebih berat baginya bukan pekerjaan itu, melainkan bagaimana ia akan mengubah budaya di tempat ini. Pak Hendra masuk dan tersenyum. Hari pertamamu. Gimana rasanya? Aneh, Pak. Dulu aku berdiri di luar gedung ini, dianggap gangguan. Sekarang aku duduk di dalam, diminta jadi pemimpin. Pak Hendra mengangguk. Itulah hidup. Tapi justru kamu yang bisa membawa perubahan. Karena kamu tahu rasanya dipandang rendah. Siang itu, Laras memanggil beberapa kepala divisi untuk rapat internal. Mereka datang dengan sikap gugup. Ada rasa canggung saat mereka melihat Laras duduk sebagai pimpinan. Saya tahu banyak dari kalian mungkin merasa tidak nyaman dengan posisi saya sekarang, kata Laras membuka pembicaraan. Tapi saya ingin kalian tahu, saya tidak di sini untuk mencari musuh. Siapa di sini untuk membangun perusahaan ini menjadi tempat yang lebih baik, tempat di mana setiap orang, dari level manapun, diperlakukan dengan hormat. Beberapa orang tampak tersentuh. Salah satu kepala divisi, Burani, mengangkat tangan. Saya minta maaf. Mbak Laras, saya pernah diam saat teman-teman memperlakukan Anda tidak baik. Saya seharusnya tidak membiarkan itu terjadi. Laras tersenyum. Terima kasih, Bu. Kesadaran itulah yang saya harapkan. Bukan permintaan maaf, tapi kemauan untuk berubah. Di luar ruangan, kabar tentang Laras menyebar cepat. Banyak pegawai mulai berubah sikap. Mereka mulai menyapa dengan sopan, bahkan ada yang dengan tulus meminta maaf ketika bertemu di lorong. Namun di tempat lain, Rio dan Nina bertemu secara diam-diam di sebuah kafe. Kita harus lakukan sesuatu, ujar Rio kesal. Kalau enggak, kita bakal dipecat dalam waktu dekat. Tapi apa? Kita nggak punya posisi kuat lagi. Semua orang udah tahu kita yang salah, Nina gelisah. Rio menggertakkan giginya. Kecuali, kalau kita bisa bongkar sesuatu dari Laras. Nggak mungkin dia sebersih itu. Semua orang punya rahasia. Nina menatap Rio dengan ragu. Tapi benih dendam sudah tertanam. Dan di saat Laras mulai membangun harapan baru, bayang-bayang masa lalu mulai bergerak di balik layar. Sementara itu, Laras menuliskan satu kalimat di papan visinya. Hormati yang kecil, karena dari merekalah kita belajar tentang kekuatan sejati. Kita tahu perjalanannya belum selesai. Justru baru saja dimulai. Hari-hari berlalu. Laras makin disegani di kantor. Ia menjalankan tugas wakil direktur dengan tegas namun adil. Budaya perusahaan perlahan berubah. Para pegawai mulai memperlakukan satu sama lain dengan lebih hormat. Setiap minggu Laras tetap berjualan gorengan satu kali di depan kantor. Bukan karena butuh uang, tapi karena ingin menjaga akarnya, agar tak lupa dari mana ia memulai. Suatu pagi, Laras tengah melayani pembeli saat seorang ibu cleaning service menghampirinya. Mbak Laras, terima kasih. Sejak Mbak jadi pimpinan, kami yang kecil-kecil ini jadi lebih dihargai. Laras tersenyum haru. Justru dari ibu saya belajar tentang kerja keras dan ketulusan. Namun di sudut lain, Rio dan Nina diam-diam menyusun rencana terakhir. Mereka mendapatkan foto-foto pribadi Laras saat kuliah di luar negeri dan mencoba menjualnya ke media gosip, berharap bisa menjatuhkan reputasinya. Sayangnya, media yang mereka hubungi malah menghubungi pihak perusahaan. Pak Hendra segera memanggil keduanya. Alih-alih meminta maaf, kalian memilih menusuk dari belakang.
Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga hukum. Laras hadir dalam ruangan itu. Ia menatap mereka dengan tenang. Saya sudah tahu kalian akan melakukan sesuatu. Tapi saya berharap kalian berubah, bukan makin tenggelam. Rio mencoba membela diri. Kita hanya ingin kebenaran terungkap. Kebenaran seperti apa? Bahwa saya pernah hidup di luar negeri? Bahwa saya bukan orang sempurna? Tentu, tapi saya tidak pernah menyakiti orang lain untuk naik ke atas. Jawab Laras. Akhirnya, perusahaan memutuskan untuk memecat Rio dan Nina secara tidak hormat. Keduanya pergi tanpa berkata apa-apa, dengan wajah tertunduk. Hari itu juga, Laras mengumpulkan seluruh staf di aula kantor. Saya tidak akan berceramah panjang, ucapnya. Saya hanya ingin satu hal ditanamkan di tempat ini. Jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Karena harga diri seseorang tidak ditentukan dari apa yang ia pakai atau di mana ia berdiri. Tapi dari bagaimana ia memperlakukan sesama. Tepuk tangan menggema. Beberapa pegawai bahkan meneteskan air mata. Sejak hari itu, kantor mereka berubah menjadi lingkungan yang jauh lebih hangat dan manusiawi. Dan Laras? Ia tetap Laras yang sederhana, yang tiap Jumat pagi masih berdiri di trotoar, menjual gorengan dengan senyum hangat. Karena baginya, gorengan bukan sekadar makanan, tapi saksi perjuangan. Ya, dan bukti bahwa siapapun bisa naik ke atas, selama ia punya hati yang kuat dan niat yang lurus. Dulu dia dihina karena bau minyak dan baju lusuh, tapi hari ini ia berdiri di puncak. Bukan untuk membalas, melainkan untuk membuktikan harga diri tak pernah diukur dari penampilan, tapi dari seberapa tulus kita memperlakukan sesama. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya.